Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dan ada satu program yang ingin saya kenalkan, yaitu tentang mindfulness. Memang mindfulness itu sudah kita kenal sejak beberapa saat yang lalu, yaitu pada saat terbitnya buku tentang mindfulness zikir nafas oleh Pak Setio Purwanto pada beberapa waktu yang lalu. Namun di sini ada sesuatu hal yang baru, yaitu tentang pusat kajian mindfulness. Kita tahu bersama bahwa kadang di masyarakat secara umum itu ada beberapa hal yang masih belum bisa menerima apa itu kaitannya dengan kajian secara spiritual. Namun kita di sini akan mengenalkan sebuah konsep mindfulness itu sendiri. Ya, sebetulnya mindfulness itu istilah, bukan ajaran dari mana-mana, karena di dalam Islam pun sebetulnya juga ada istilah mindfulness itu sendiri. Jadi mindfulness bukanlah dari istilah Buddha, mindfulness bukanlah istilah dari agama lain ataupun kepercayaan yang lain. Nah, namun di sini perlu kita sama-sama pahami bersama bahwa sebetulnya apa yang dinamakan mindfulness. Nah, ada beberapa peneliti, ya, pakar dari psikologi dunia yang mengemukakan apa itu mindfulness. Salah satunya adalah Jon Kabat-Zinn mengatakan bahwa mindfulness itu sebagai suatu kesadaran. Nah, ini saya ambil satu terminologi bahasa yang paling mudah, bahwa mindfulness itu diartikan sebagai suatu kesadaran. Kesadaran yang muncul dari perhatian individu pada saat ini dan di tempat ini tanpa memberikan satu penilaian apapun. Nah, dengan kata lain bahwa mindfulness ini adalah suatu kesadaran di mana dia itu menerima sepenuhnya tentang apa yang dihadapi saat itu di situ tanpa memberikan satu penilaian. Orang yang pada kesempatan ini rata-rata memiliki satu permasalahan emosi ataupun pikiran mental, ini diakibatkan karena seseorang itu memberikan satu penilaian. Nah, penilaian baik buruk itu memang sudah lama digunakan oleh masyarakat untuk menilai sesuatu. Nah, sebetulnya awal dari penilaian ini adalah akibat adanya suatu persepsi. Persepsi itu apa? Persepsi adalah persepsi ini adalah satu tangkapan di dalam diri yang disebabkan adanya suatu rangsangan dari luar. Nah, dengan adanya konsep mindfulness, di mana dengan mindfulness ini ada satu kesadaran untuk melihat, merespon sesuatu itu tanpa harus menilai, tanpa harus menghakimi, dan tidak melibatkan unsur emosi dan memori. Karena memang kejadian ataupun prinsip mindfulness ini adalah melihat segala sesuatunya dari sisi sekarang, bukan masa lalu ataupun bukan masa depan. Nah, dari satu kata ini pun kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa apabila seseorang itu tidak terpengaruh
pandangannya itu tidak terpengaruh, persepsinya itu dari masa lalu, misalnya orang trauma itu disebabkan karena memang ada satu masa lalu yang menyebabkan dia itu pernah mengalami satu ketakutan terhadap suatu hal sehingga muncullah trauma. Kemudian cemas. Cemas adalah ketakutan oleh suatu objek yang belum terjadi. Nah, artinya apa? Belum terjadi ini kan ya ada di masa depan. Nah, dengan kesadaran mindfulness ini, dengan kesadaran saat ini dan di sini ini sudah menepis keduanya. Nah, sehingga mengapa pada kesempatan ini mindfulness akan ditingkatkan menjadi sebuah kajian di mana memang kita ingin bahwa mindfulness itu memang dari kita, memang dari Islam, memang dari Muslim, dan memang itu untuk semuanya bisa diterapkan. Jadi tidak melihat itu latar belakang terhadap satu golongan tertentu. Nah, sehingga di sini kita berniat untuk melakukan satu penelitian bersama, kerjasama dalam pengabdian masyarakat, kaitannya dengan mindfulness dengan beberapa universitas di mungkin sementara di sekitar Solo. Bahkan ini harapannya adalah lebih luas dari itu. Nah, harapannya adalah untuk meluaskan pemahaman mindfulness ini. Sehingga jangan sampai sesuatu hal yang sangat berharga ini tidak digunakan gara-gara adanya satu penilaian. Nah, ini penilaian lagi. Penilaian bahwa mindfulness ini adalah ajaran dari keyakinan lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, baik rekan-rekan Bapak Ibu, sementara ini nanti kedepannya kita akan mencoba membahas lebih dalam lagi bagaimana penerapan mindfulness ini di dalam penelitian, bagaimana pengembangan mindfulness ini dalam pengabdian masyarakat dan di dalam pembangunan masyarakat kita pada umumnya, ya utamanya adalah untuk melakukan stress management di seluruh golongan, seluruh kalangan, baik itu profesional ataupun mungkin ibu-ibu yang ada di rumah. Karena yang namanya stres itu tidak hanya dialami oleh kalangan profesional, tapi seluruh yang merasa masih hidup itu akan selalu ketemu dengan yang namanya stresor. Artinya apa? Artinya dia selalu stres. Nah, bagaimana kita menangani itu agar stresor ini tidak menimbulkan stres berkepanjangan yang menimbulkan satu kondisi ketidakseimbangan di dalam diri kita. Baik, terima kasih. Untuk sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.